Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazama ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassallim wa sallim ala habibina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wadallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa ni sahabati ajma'in wa ni tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin la yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Wa qala subhanahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, di antara hal yang paling mendasar yang menjadi tujuan hidup kita adalah yaitu kita sesungguhnya diciptakan bukan untuk tujuan yang sederhana, tapi kita diciptakan ada semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak manusia yang masih merasa dan menyangka dirinya berada di muka bumi ini, beraktivitas di dunia ini untuk mencari harta, untuk mencari kekayaan, untuk mencari kedudukan dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kalau seandainya kita menyadari bahwa hakikat kehidupan kita yang tertinggi adalah yaitu bahwa kita tercipta hanya untuk beribadah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tentu saja begitu kita menyadari bahwa kita ada di dunia ini hanya untuk beribadah dan mengabdi kepadanya semata, maka ini akan membawa kita pada ketundukan, pada upaya untuk senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Khalik. Ya. Yang karenanya kemudian maka kita akan termotivasi untuk menjaga diri kita untuk terus beribadah dalam setiap keadaan, dalam berbagai waktu. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya mengungkapkan bahwasanya hakikat dari ibadah adalah yaitu bagaimana setiap manusia berusaha untuk ta'zimul khaliq, berusaha untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Dan pengagungan itu adalah dalam rangka dengan bentuk-bentuk ibadah, dengan bentuk pengabdian, berupa ibadah ritual, berupa ibadah mahdoh maupun yang ghair mahdoh. Namun demikian, bagaimanakah caranya agar setiap manusia terpelihara konsepsi ibadah dalam dirinya, agar mereka senantiasa menjaga cita-cita ibadah itu ada dalam dirinya setiap waktu. Karena itulah, karena manusia yang senantiasa mengalami fluktuasi keimanan, bisa mengalami pasang surut dalam hal spiritualitasnya, maka ada kalanya seorang manusia itu kehilangan ingatannya akan cita-cita hidup tadi itu, kehilangan penghayatan bahwa dia sesungguhnya tercipta hanya untuk beribadah. Karena itulah kemudian ada manusia-manusia lain yang ditugaskan untuk kemudian menjaga orang lain, menjaga dirinya, menjaga masyarakatnya, menjaga keluarganya untuk senantiasa berada dalam misi ibadah yang Allah canangkan tadi. Siapakah mereka? Itulah orang-orang yang kemudian menyeru, mengajak pada kebaikan. Itulah orang-orang yang senantiasa berdakwah. Itulah orang-orang yang senantiasa mengkondisikan dirinya, mengajak orang lain dalam kebaikan, mengajak untuk memperbaiki diri, dan kemudian agar senantiasa
mematuhi cita-cita ibadah yang telah dicanangkannya. Hadirin rahimakumullah, untuk memastikan agar manusia seluruhnya atau sebagian besarnya terpelihara dalam cita-cita ibadah tadi, maka Allah SWT mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka lah kemudian manusia-manusia pilihan yang punya misi, punya tugas untuk mengembalikan penyimpangan-penyimpangan dari ibadah itu. Mereka lah kemudian diamanahi, ditugasi untuk menjaga agar seluruh manusia dalam kondisi beribadah kepada Allah SWT. Mereka lah yang kemudian punya misi untuk menjaga kemanusiaan itu senantiasa dalam nilai-nilai ibadah. Dan itulah para dai yang Allah utus langsung di muka bumi ini. Sahabat iman rahimakumullah, dengan diutusnya para nabi dan rasul itu, maka mereka sesungguhnya bertugas untuk memastikan agar seluruh manusia mengagungkan Allah SWT dengan beribadah. Mereka kemudian bertugas untuk memastikan agar manusia senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka yang punya misi untuk memastikan kemanusiaan itu senantiasa sejalan dengan nilai-nilai ibadah. Itulah para dai, itulah para duat, pendakwah, penyuluh kebaikan yang Allah utus langsung untuk hidup bersama manusia yang berasal dari mereka, kalangan mereka sendiri. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian sesungguhnya fungsi kerasulan, fungsi kenabian adalah merupakan fungsi dakwah yang ingin memastikan agar manusia senantiasa beribadah, senantiasa mengagungkan Sang Penciptanya. Dan karena itulah kemudian maka inilah sebuah profesi, sebuah tugas, sebuah pekerjaan yang paling utama, yaitu menyelamatkan misi kemanusiaan agar senantiasa berada dalam cita-cita ibadah. Dari situlah kemudian ada sebuah kaidah dakwah yang dimunculkan, ad-da'watu ilallah sabilun najah fid dunya wal akhirah. Maka ada aktivitas dakwah, mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebenaran, maka itu sesungguhnya merupakan aktivitas yang menjadi bagian dari cara untuk mendapatkan keselamatan. Sabilun najah, jalan keselamatan, fid dunya wa fil akhirah. Karenanya, orang-orang yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan, aktivitas mengajak kepada kebenaran, aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, aktivitas mencontohkan kebaikan dan berbagai amal soleh yang lainnya, maka itu merupakan sebuah cara, sebuah aktivitas untuk memastikan para manusia, kita semua, agar selamat di dunia maupun akhirat dan senantiasa mengagungkan dan beribadah kepadanya. Sahabat imani rahimakumullah, karenanya itulah sebabnya maka ada banyak nabi dan rasul yang diutus sepanjang masa sampai akhir zaman. Ya. Ada nabi dan rasul yang kemudian Allah utus sampai pada nabi penutup Rasulullah Muhammad SAW untuk memastikan agar kemanusiaan senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai ibadah. Sahabat imani rahimakumullah, kalau demikian halnya, maka sudah barang tentu, maka aktivitas ibadah adalah aktivitas yang senantiasa harus dilengkapi dan disempurnakan dengan aktivitas dakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, saling nasihat menasihati, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Karenanya tidak sempurna aktivitas ibadah kalau tidak ada aktivitas dakwah. Karena sesungguhnya aktivitas dakwah menyuruh pada kebaikan, mengajak kepada kebenaran adalah aktivitas yang akan menyempurnakan misi ibadah setiap manusia secara pribadi maupun kolektif. Sahabat imani rahimakumullah, itu sebabnya maka kaidah tadi memastikan bahwa sesungguhnya seluruh aktivitas kebaikan yang mengajak manusia untuk berada dalam kebenaran, senantiasa beramal soleh, meninggalkan keburukan, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kemaksiatan, adalah aktivitas dakwah yang membawa pada keselamatan, membawa pada jalan kebaikan, jalan-jalan sabilun najah fid dunya wa fil akhirah, dunia maupun akhirat. Betapa kita menemukan dalam banyak ayat yang berkaitan dengan kisah para nabi dan rasul, senantiasa ditegaskan bahwasanya Allah akan senantiasa menyelamatkan para nabi dan rasulnya dan orang yang beriman bersama mereka. Kenapa? Karena mereka mengajak dan menyuruhkan kepada kebaikan, karena mereka menyuruhkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena mereka mengajak pada kebaikan dan kebenaran. Betapa layak kita memahami sebuah firman Allah Ta'ala
Tsumma nunajji rusulana wallazina amanu ma'ah. Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan orang-orang, akan menyelamatkan rasul-rasulnya dan orang yang beriman. Wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin. Sungguh menjadi kewajiban bagi kami, kata Allah SWT, untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Mengapa mereka diselamatkan? Para rasul, orang-orang beriman diselamatkan karena aktivitasnya mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada amal soleh, mengajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebaikan dan senantiasa meninggalkan keburukan dan kemungkaran. Demikianlah halnya Allah SWT memastikan bahwasanya jalan dakwah ada jalan keselamatan, sebagaimana tergambar dalam surah Al-A'raf 165. Falamma nasu ma dzukiru anjayna allazina yanhauna 'anis su'. Dan ingatlah ketika mereka melupakan peringatan kami, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dan mencegah dari keburukan, dari kejahatan. Betapa jaminan keselamatan itu akan menyertai orang-orang yang mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, mencegah keburukan berlaku di masyarakatnya. Dan inilah perilaku Nabi dan Rasul yang diwariskan kepada kita, ya, yang senantiasa menjadi orang-orang yang punya amanah, punya misi untuk menjaga misi ibadah itu sampai akhir zaman. Ya. Betul bahwasanya sekarang tidak ada Nabi dan Rasul, tapi risalahnya masih ada. Maka kitalah orang beriman yang punya tugas, punya amanah untuk berperan sebagai pengganti para duat. Sahabat ibani rahimakumullah, karenanya jalan dakwah merupakan jalan keselamatan, sekaligus jalan kasih sayang, jalan cinta, ya, jalan kebaikan yang senantiasa harus kita jalani, kita lalui untuk membuktikan bagaimana pengabdian kita kepada Allah SWT. Ketika seseorang mengajak orang lain pada kebaikan, sesungguhnya itu merupakan bukti kasih sayang kepada orang tersebut untuk bersama-sama menampaki kebaikan, berada dalam kondisi sama-sama mengabdi kepada Allah yang membawa pada keselamatan, sehingga memastikan dirinya, memastikan kita bersama-sama berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ibani rahimakumullah, karenanya marilah kita memastikan diri kita agar senantiasa berada dalam keselamatan dunia maupun akhirat dengan cara membiasakan budaya untuk saling menasihati, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kita bersama-sama sekaligus dengan demikian menapaki jalan-jalan keselamatan dunia maupun akhirat. Itulah pilar kehidupan yang membawa kita pada keselamatan dunia maupun akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.